Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan implikasi pendidikan inklusi di SD Bina Harapan Semarang. Menurut penelitian, kita menggunakan metode kualitatif. SD Bina Harapan Semarang merupakan salah satu SD di Semarang Kota yang penyelenggaraannya pendidikan inklusi meskipun belum mempunyai SK petunjuk. Penyelenggaraan pendidikan inklusi tingkat SD secara normal, perizinan SD Bina Harapan Semarang ini adalah sekolah inklusi. Namun pada kenyataannya yang kami temukan di lapangan adalah bahwa SD Bina Harapan Semarang ini harapannya didominisasi oleh siswa ABK. Sedangkan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum reguler. Kenyataannya tentu saja tidak sesuai dengan prinsip dasar pendidikan inklusi yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, bahwa selama memungkinkan semua anak belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaannya yang mungkin ada pada mereka, layanan pendidikan inklusi bagi siswa anak berkebutuhan khusus di SD Bina Harapan Semarang ini belum bisa maksimal sebab mekanismenya manajemen yang digunakan masih menggunakan mekanisme manajemen sekolah reguler. Sedangkan mayoritas siswa di SD Bina Harapan Semarang ini harapannya adalah siswa ABK merupakan masing-masing implementasinya manajemen pendidikan inklusi di SD Bina Harapan Semarang. Yang pertama, implementasi manajemen kesiswaan. Dalam hal penerimaan siswa baru, Kepala Sekolah SD Bina Harapan Semarang ini akan menentukan apakah siswa yang bersangkutan diterima atau tidak berdasarkan tingkat kebutuhan khusus yang dimiliki oleh siswa dalam kategori ringan dan sedang. Karena pada kenyataannya yang mendaftar tiap tahun adalah kategori bukan siswa reguler apabila merujuk pada Permendiknas nomor 1 tahun 2008 tentang standar proses pendidikan untuk tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras, bahwa penerimaan siswa berkebutuhan khusus pada setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan itu pendidikan inklusi yang perlu mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Satuan pendidik tersebut harus mengalokasikan kursi siswa kuota, ya sering disebut dengan kuota, paling sedikit 1 siswa yang memiliki kelainan dalam satu rombongan belajar yang akan diterima dan paling banyak disesuaikan dengan ketentuan dan daya dukung sekolah. Lalu kegiatan pembelajaran settingan pendidikan inklusi antara lain menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, guna mengetahui kondisi dan kebutuhan diperlukan proses atau harapan ini gitu ya. Hal ini belum dilakukan mengingat tidak adanya guru pendamping khusus dan adanya keterbatasan pengetahuan guru tentang pendidikan inklusi. Semua proses pembelajaran dan pelayanan kepada anak ABK di SD Bina Harapan Semarang ini diberikan berdasarkan pengalaman sehari-hari yang menghadapi siswa ABK. Kemudian yang kedua itu implementasi manajemen kurikulum. Idealnya kurikulum yang dimaksud mencakup kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum kelas reguler yang disesuaikan dengan
biasanya sering disebut dengan dimodifikasi ya, dengan kemampuan awal dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Model pengembangan kurikulum tersebut dinamakan dengan jenis model modifikasi eh, Kemendiknas nomor 10 2010. Komponen berupa aspek pembelajaran yang dimodifikasi terletak pada 4 komponen untuk pembelajaran, yaitu silabus, RPP, dan sistem evaluasi. Nah, berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi siswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, dijelaskan siswa, satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, inklusi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan siswa sesuai dengan bakat, terus minat dan potensinya bagi siswa yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional. Yang ketiga, implementasinya manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan antara lain yang pertama, inventarisasi pegawai, terus yang kedua, pengusulan formasi pegawai, yang ketiga, pengusulan pengangkatan, yang keempat, mengatur usaha kesejahteraan, yang kelima, mengatur pembagian tugas. Dalam implementasi, guru bercenderung belum mampu bersikap dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan gitu ya. Nah, proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk tim, tidak dilakukan secara terkoordinasi karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk menambahkan wawasan guru-guru reguler, maka sekolah sesekali secara rutin itu sesuai alokasinya. Anggarannya yang dimiliki akan mengirim 2 guru tiap 3 bulan sekali untuk mengikuti pelatihan pendampingan ABK, pendidikan inklusi, serta pihak sekolah telah bekerja sama dengan sekolah lain gitu ya, dengan Fakultas Psikologi, USM, dan Unika. Dalam 6 bulan sekali, SD Bina Harapan Semarang ini akan mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi guru-guru dan karyawan atau staf TU yang ada di SD Bina Harapan Semarang, sehingga jika waktu proses pembelajaran di kelas guru membutuhkan bantuan pendamping, maka staf TU akan membantu pendamping beberapa siswa di kelas. Oke, selanjutnya yaitu implementasi manajemen keuangan atau dana. Nah, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi itu perlu dialokasikan dana khusus. Di antaranya yaitu satu, untuk kegiatan identifikasi input siswa. Nah, yang kedua itu untuk modifikasi kurikulum. Yang ketiga itu untuk intensif bagi tenaga kependidikan yang terlibat. Yang keempat itu untuk pengadaan sarana dan prasarana. Yang kelima itu untuk pemberdayaan peran serta masyarakat. Nah, yang terakhir itu untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Nah, di SD Bina Harapan Semarang itu masih menggunakan standar reguler. Artinya bahwa belum ada alokasi dana khusus untuk memenuhi segala kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi siswa ABK. Nah, beberapa kali di SD Bina Harapan Semarang mendapatkan BOP dan beasiswa pendidikan inklusi, dan dari pembayaran SPP dialokasikan untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Nah, baik, selanjutnya itu implementasi manajemen lingkungan, yaitu
hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, teman-teman, sekolah itu merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Nah, kemajuan sumber daya manusia pada suatu daerah tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah, namun juga sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tersebut. Nah, Kepala SD Bina Harapan Semarang selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat, termasuk orang tua wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah, untuk menangani siswa anak berkebutuhan khusus. Nah, tetapi meskipun demikian, karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah, banyak di antara anggota komite yang ikut serta anggota komite yang ikut serta mempercayakan saja semua keputusan kepada pihak sekolah. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu implementasi manajemen layanan khusus. Nah, manajemen layanan khusus di SD Bina Harapan Semarang dilakukan dalam hal-hal khusus. Contohnya yaitu untuk membantu siswa anak berkebutuhan khusus dalam kebutuhan khusus, maka akan diberikan layanan dan treatment khusus pada siswa yang bersangkutan oleh psikologi yang hadir ke sekolah dalam seminggu sekali. Terjadwal siapa saja siswa yang mendapatkan pelayanan dan treatment khusus pada minggu itu, maka psikolog yang ada akan memberikan layanan tersebut sesuai ketunaan siswa. Nah, layanan khusus pada penyelenggaraan pendidikan inklusi dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus, sehingga pelaksanaan di setiap sekolah inklusi akan berbeda-beda sesuai kebutuhan akan ketunaannya. Oke, baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari implementasi pendidikan inklusi di SD Bina Harapan Semarang.